warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, pada saat ini kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang agung, dengan yang bulan penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, kita patut berbangga hati. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang saat ini sangat memprihatinkan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian begitu besar kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan ujian yang Allah berikan pada saat ini. Tapi selaku umat muslim, kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu gundah gulana, tetapi kita perlu bangkitkan semangat untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, setiap yang kita lakukan, Allah akan senantiasa melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita melaksanakan ibadah sunnah, Allah memberikan pahala menjadi pahala wajib. Dan di saat kita melaksanakan ibadah wajib, Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat pahala. Inilah yang menjadi semangat bagi kita, agar kita senantiasa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita tingkatkan inilah dengan jalan meningkatkan amaliyah, khususnya di bulan yang penuh barokah ini. Walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini kita merasa sedih, merasa tidak enak sekali, karena yang biasanya kita bersukacita di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, tapi saat ini kita senantiasa melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Akan tetapi dengan melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pada saat inilah, di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu besok lusa insya Allah derajat kaum muslimin wal muslimat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita senantiasa mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita diberi ujian oleh Allah, maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikator orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum saat ini merupakan hal yang sangat tepat. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra
yaitu orang yang senantiasa mendermakan sebagian rezekinya baik di kala lapang ataupun di kala susah. Mendermakan sebagian rezeki di kala lapang itu merupakan hal yang biasa, siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi mendermakan sebagian rezeki di kala susah, inilah merupakan hal yang sangat luar biasa. Pada saat ini, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus corona ataupun COVID-19, tidak hanya para pedagang, tidak hanya para pegawai, bahkan ustadz sekalipun terdampak dengan adanya wabah saat ini. Maka oleh karena itu, merupakan hal yang sangat tepat ketika hari ini kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu antara kita dalam rangka menolong dan membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak dengan musibah virus corona ini. Maka dengan bantuan itulah mudah-mudahan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengeluarkan infak dan sedekah. Infak yang sedekah kita keluarkan di bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya akan Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang engkau senangi setelah aku melaksanakan berbagai amalan yang engkau perintahkan? Aku telah melaksanakan sholat, aku telah melaksanakan saum, dan aku pun senantiasa selalu berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, engkau melaksanakan sholat itu hanya untuk diri engkau sendiri, agar engkau senantiasa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Engkau pun melaksanakan saum, itu pun untuk kepentingan dirimu sendiri, agar engkau senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan engkau melakukan zikir, itu pun engkau senantiasa untuk menenangkan hatimu sendiri. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang sekiranya engkau akan menjadi senang? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan senang ketika engkau bersedekah, ketika engkau berinfak, berzakat, dan berbuat baik kepada orang lain. Maka dengan berinfak dan berzakat, memberikan sedekah kepada orang lain, inilah akan menjadi senang, karena akan memberi dampak manfaat yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi saat ini saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Maka oleh karena itu, insya Allah Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Quha Kota Bandung, walaupun dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini, insya Allah kami siap menerima titipan zakat, infak, dan sedekah yang insya Allah akan kami salurkan, akan kami distribusikan kepada saudara-saudara kami yang berhak menerimanya, bukan hanya pada saat nanti ketika akan menjelang Idul Fitri, akan tetapi pada saat ini pun kami sudah mulai mendata untuk mendistribusikan sebagian bantuan yang telah kaum muslimin wal muslimat titipkan kepada kami, yang mudah-mudahan semua yang dititipkan kepada kami akan kami sampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan, yang mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.